Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Suryadiaksa dengan NIM 20206212139 dari kelas A3. Saya akan mempresentasikan tugas dari metode perancangan arsitektur 1 dengan judul diagram fungsi resort. Yang pertama ada activity diagram. Activity diagram pengunjung yaitu in, parkir, extend atau masuk dalam bangunan, menunggu, registrasi, in room, menikmati fasilitas, tidur, billing, lalu check out. Activity staff dan pegawai yaitu in, parkir, masuk dalam bangunan, extend, kerja, istirahat, lalu check out. Lalu aktivitas pengelola yaitu in, parkir, extend atau masuk dalam bangunan, kerja, mengawasi, lalu check out. Selanjutnya ada bubble diagram. Dapat dilihat bubble diagram sebagai berikut dan keterangan pada di samping kanan, yaitu dengan lingkaran cincin berwarna biru 2 yang menandakan berada pada lantai yang sama. Lingkaran merah menandakan zona utama. Lingkaran biru menandakan zona penunjang. Lingkaran kuning menandakan zona servis. Garis putus-putus oranye 1 jingga menandakan berjauhan. Garis ungu menandakan bersebelahan. Garis hijau menandakan mudah dijangkau. Dan garis putus-putus hijau menandakan hubungan tangga. Selanjutnya ada konseptual diagram. Bisa dilihat kebisingan pada area set. Bentuk massa. Bangunan resort yang akan dibangun ini memiliki bentuk massa majemuk dengan massa bangunan yang di dalamnya terpisah antar ruangan, namun memiliki keterkaitan dari sifat dan fungsi ruangan yang mencakup pada resort ini. Pola massa bangunan resort ini menggunakan pola linier, yaitu bentuk yang diperoleh dari perubahan proporsi dimensi suatu bentuk atau pengaturan sederetan bentuk sepanjang sebuah garis. Set memiliki luas 1000 meter persegi dengan bentuk persegi panjang 17 kali 59 meter. Dengan pemikiran bentuk awal bangunan menggunakan pola massa linear yang memanjang mengikuti site. Karena memperhitungkan beban terpaan angin dari arah pantai, maka massa dibagi menjadi 3 bagian, membuat akses keluar angin. Lalu selanjutnya, dikarenakan kontur tanah yang tidak rata, maka dibuatkanlah sistem terasering pada set guna mencegah longsor dan perletakkan setiap massa bangunan pada masing-masing elevasi. Tahap terakhir, setiap massa bangunan diatur ketinggiannya sesuai dengan jumlah lantai dan fungsi setiap massa bangunan. Selanjutnya ada circulation diagram. Bisa dilihat di samping kiri ada keterangan ruangan. Lalu di bawahnya ada keterangan. Yang pertama adalah warna merah menandakan zona utama, warna biru muda menandakan zona penunjang, dan warna kuning menandakan zona servis. Lalu warna hijau menandakan sirkulasi. Bisa dilihat tanda panah merah menandakan sirkulasi pengunjung. Tanda panah biru tua menandakan sirkulasi servis. Lalu tanda panah ungu menandakan sirkulasi pengelola. Bisa dilihat selanjutnya zona utama lantai 3 dan 4. Bisa dilihat circulation diagram yang sirkulasi vertikal. Bisa dilihat warna hijau menandakan sirkulasi. Lalu di bawahnya terdapat sirkulasi sekitar set atau akses jalan yang ada pada sekitar set, ditandai dengan garis putus-putus hijau. Pada struktur diagram, nampak gambar potongan AA struktur dan potongan BB struktur. Bisa dilihat seperti pada gambar. Terhadap rangka atap baja, balok induk beton 25 x 45 cm, bal plat lantai 13 cm, kolom struktur 35 x 35 cm, fondasi telapak, dan borpel. Begitu juga potongan AA struktur berlaku sama. Lalu, pada struktur diagram, saya juga menyertai aksonometri struktur, menjadi 3 bagian, yaitu superstruktur, superstruktur, dan substruktur. Maaf, salah ketik, harusnya substruktur. Lalu pada detail fondasi, bisa dilihat ukuran-ukuran pada detail fondasi. Bisa lihat perspektif struktur. Lalu pada program diagram, zona utama ditandai warna merah, zona penunjang ditandai warna biru muda, zona servis ditandai kuning, sirkulasi ditandai warna hijau. Zona utama lantai 1 terdapat kamar mandi, zona penunjang lantai 1 terdapat pos security, WC, ruang security, WC, restoran, dan WC. Zona servis lantai 1 terdapat resepsionis dan ruang tunggu, laundry, cleaning service, ruang genset, dan 3 gudang.
Lalu selanjutnya zona utama lantai 2 ada kantor pegawai, kamar mandi, zona penunjang. Lalu zona penunjang lantai 2 ada WC kantor, gym, dan WC gym. Lalu zona utama lantai 3 terdapat kamar, kamar mandi, zona penunjang lantai 3 terdapat spa dan WC, dan zona utama lantai 4 terdapat kamar dan kamar mandi. Konteks diagram, tempat umum di sekitar set dalam radius 100 meter sampai dengan 5 km dari area set. Terdapat banyak tempat umum berupa fasilitas dan tempat destinasi di sekitar area set dalam radius 1 sampai dengan 5 km. Namun dalam radius kurang dari 1 km, kebanyakan berupa area hijau. Selebihnya bisa dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya ada terbit terbenamnya matahari. Bisa dilihat arah terbit dan terbenamnya matahari pada area set. Karena letak set pada area pantai dan tidak adanya gedung tinggi di sekitaran set menyebabkan area set full terkena sinar matahari dari pagi hingga sore. Selanjutnya arah angin pada area set. Karena set berada pada area pantai, jadi arah angin dipastikan dari laut, sehingga jika dibangun sebuah resort nantinya, maka bangunan akan menerima terpaan angin yang kuat. Pada area utara atau A, ada kebisingan disebabkan oleh wuro sewaktu-waktu bila terjadi ada udalan. Lalu pada area B, timur, kebisingan disebabkan oleh ombak dan angin laut. Lalu pada area C dan D, yaitu barat dan selatan, pada tidak dapat kebisingan karena area dipenuhi pohon dan tidak adanya lingkungan di sekitar sana. Selanjutnya ada konteks diagram. Bisa dilihat leveling kontur tanah pada bagian kiri beserta keterangannya. Lalu sebelah kanan terdapat utilitas kelistrikan. Scale diagram. Pada kamar tidur memiliki dimensi 4 meter kali 6,5 meter dengan kapasitas 2 orang dan memiliki kamar mandi berdimensi 2 meter kali 2 meter berkapasitas 1 orang. Pada area depan lantai 1 bangunan terdapat ruang resepsionis dan ruang tunggu beserta ruang laundry. Resepsionis berdimensi 5 meter kali 4,5 meter dan laundry berdimensi 3 meter kali 2,5 meter. Bisa lihat penampakan kamar tidur dan ruang resepsionis sesuai dengan skalanya. Bisa lihat aksonometri diagram beserta furniture, skala manusia, fondasi, dan rangka atap. Mas diagram. Bisa lihat pada pojok kiri merupakan tahap transformasi dari bangunan, mulai dari tahap 1 sampai tahap 4. Dapat 3 masa bangunan yang disesuaikan dengan kondisi set, dan fungsi bangunan masa bangunan terdepan memiliki 2 lantai, masa bangunan tengah memiliki 4 lantai, dan masa bangunan bagian belakang memiliki 3 lantai. Plan diagram. Warna merah menunjukkan area pengunjung, warna kuning area servis, warna biru area staf dan pegawai, dan warna hijau adalah area sirkulasi. Ada pengunjung pada lantai 1 dan 2, yaitu resepsionis, kamar, restoran, gym, dan WC umum. Ada servis pada lantai 1 dan 2, yaitu resepsionis, ruang cleaning service, gudang, dan ruang genset. Pada lantai 1 dan 2, area staf dan pegawai, yaitu resepsionis, ruang cleaning service, kantor pegawai, kantor manajer, dan owner. Lalu bisa lihat area sirkulasinya. Selanjutnya, ada pengunjung pada lantai 3 dan 4, yaitu kamar dan spa. Area servis pada lantai 3 dan 4, yaitu tidak ada ruangan khusus, namun warna kuning di blok semua yang menandakan petugas kebersihan memiliki kewajiban membersihkan seluruh tempat. Jadi mereka berhak masuki semua tempat untuk membersihkan ruangan. Lalu area staf dan pegawai pada lantai 3 yaitu spa. Dan area sirkulasi bisa dilihat di bawahnya. Selanjutnya ada geometrik diagram. Terdiri dari bentuk geometri prisma pada bagian atap, lalu terdiri dari bentuk geometri persegi dan persegi panjang pada bagian pusat bangunan. Emosional diagram. Pada area resepsionis terdapat bukaan yang lebar sehingga membuat ruangan mendapatkan pencahayaan alami secara maksimal, yang memberikan efek positif pada ruangan sehingga menciptakan ruangan yang sehat dengan mendapatkan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, sehingga membuat pengguna di dalamnya merasa lega, rileks, dan tidak jenuh, sehingga ruangan ini menciptakan ketenangan kepada pengunjung secara emosional. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.